Kamu sedang menyaksikan DS Tour dan sekarang kita sedang berada di kantor Binar Academy. Hai Daily Social, selamat datang di Binar Academy. Hai Dita, terima kasih ya. Dita di sini sebagai? Aku adalah co-founder dan Chief Business Development. Oke, jadi ini ya Binar Academy. Ya, kantor hub kita. ya. Bener Betul. Tapi sebenarnya fungsinya apa sih Binar Academy di sini nih? Saat ini sebagai ruang kerja atau apa? Iya, saat ini adalah kantor kita, ini tempat ruang kerja kita, tempat kita membuat konten-konten kita juga. Awalnya memang dulu tempat ini dibangun sebagai kampus kita, gitu. Tapi semenjak pandemi kita semua udah online, jadi ini sekarang menjadi tempat kerja, tempat bikin konten juga. Kalau kita lihat kan konsepnya open nih, dan workspace-nya juga di mana-mana. Kalau misalnya Dita bisa share, konsepnya apa sih? Temanya atau desainnya apa? Modern aja atau gimana? Iya, ini industrial, as you can see, banyak yang belum dicat-cat, terus juga kayak apa namanya lantainya very like industrial vibe gitu kan. Ya kita pengen yang kayak very casual, orang tuh nggak ngerasa harus kayak oh mereka harus rapi pakai jas apa segala macam ke kantor gitu kan. Jadi yang nyantai aja, so then mereka bisa berkolaborasi dan building trust among the teamwork. Jadi sekarang kita lagi di lobby ya? Ini kita lagi di lobby. Workspace juga, betul. Ini banyak yang kerja dari sofa dan lain sebagainya. Kita masuk ke sana ya? Boleh, yuk. Oke, ini masuk ke workspace lagi, tapi sebenarnya fungsinya untuk apa nih? Untuk kampus juga, untuk ruang belajar juga, atau buat workspace aja? Iya, ini buat workspace sih. Biasanya kalau ada teman-teman yang lagi mau discuss offline gitu kan, ya di sini tempat mereka ngobrol-ngobrol. Terus kalau misalnya meeting yang serius gitu ya, pengen fokus, biasanya ke ruang meeting, atau kalau lagi bikin konten. Ya? Ruang meeting besar ya? Ini ruang meeting, ini juga ruang meeting. Sebenarnya di atas juga kita ada beberapa ruang meeting lagi. Kalau kita perhatiin di dalam tuh suka ada kayak lagi ada syuting, itu sebenarnya lagi ngapain sih dia? Iya, ini lagi bikin produksi konten kita. Jadi di aplikasi kita ada produk yang namanya Binargo. Di situ bisa nonton video tentang teknologi skills gitu ya. Nah di sini kita kontennya jadi bikin sendiri kontennya ya? Bikin itu sendiri. Sering deh, bikin konten. Seminggu berapa kali tuh biasanya? Setiap hari harusnya ada sih. Ya, jadi kita selalu updating and launching new courses every month, I would say. Ini menarik nih muralnya, Dit. Yes. Cuma buat hiasan aja, Dit? Ada banget artinya. Jadi ini adalah representasi dari values kita. Kita punya 4 values yang direpresentasikan oleh binatang-binatang yang ada di sini nih. Pertama, kecoa. Kecoa ini kalau misalnya kita tahu ya, binatang yang udah diinjak, disapu, sampai di flash, nggak mati-mati gitu kan. Nah, itu menggambarkan values kita yaitu grit. Kita nggak boleh, kita harus pantang menyerah gitu ya. Yang kedua adalah semut gitu ya. Semut itu ibaratnya kayak ya, gotong royong, betul, harus berkolaborasi gitu kan. Dia kalau misalnya ketemu gula nggak pernah sendirian, pasti datangnya rame-rame gitu. And that's how the work is done at Binar gitu. Everything we do it together. We do it for the company, we do it for the students, we do it to make a bigger impact to our society. Yang ketiga adalah ular. Nah, ular ini kan bisa dibilang kayak diam-diam tiba-tiba dia matok gitu kan. Nah, ini adalah merepresentasikan raising the bar. Artinya in everything that we do, kita nggak bisa yang standar-standar aja gitu. Kita harus raise the bar, melebihi ekspektasi kita sendiri gitu. Yang terakhir adalah kodok di sini. Kodok itu adalah binatang amfibi ya. Lo mau ditaruh di air hidup, mau ditaruh di darat hidup gitu kan, bertahan gitu. Dan itu merepresentasikan values kita yaitu be positive. Mau situasinya kayak gimana, harus tetap positif. Unik banget ya, biasanya kan kalau mural-mural yang lain tuh gambar, ini kita bisnisnya seperti ini, orang-orangnya ini malah binatang-binatang yang ternyata unik banget, nggak pernah kepikiran jadi icon gitu ya. Dan ini binatang-binatang yang mungkin konotasinya negatif di publik ya kan, kayak kecoa, semut gitu ya. Cuman ternyata ada hal positif yang bisa kita pelajarin dari hal itu. Tapi memang dari awal karena lokasinya terbatas, tempatnya terbatas, jadi benar-benar memanfaatkan ruangan ya. Ada niat mungkin untuk nambah-nambah lagi atau itu disesuaikan dengan tim yang ada?
Well, karena sekarang kita lagi work from anywhere, hybrid, jadi memang kita tidak melihat kebutuhan sih untuk memperluas kantor gitu. Ini memang cuma untuk tim yang memang I don't know, internet rusak mungkin di rumah, ya kan, bosen gitu kan, mau bersosialisasi dengan kolega-kolega yang lain bisa, yang penting ada space-nya gitu. Atau mau menjamu siapa meeting di kantor itu bisa. Tapi ya sekarang kita work from anywhere, kita punya tim dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan di mancanegara pun. Kita juga ada head of marketing kita sekarang ada di New York, head of academic research and development kita ada di Finlandia, lagi S2 di sana gitu kan. Jadi benar-benar work from anywhere. Oke. Kita ke ruangan selanjutnya ya. Boleh. Lantai 2. Lantai 2. Biasanya untuk apa nih? Ini juga terdiri dari ruang meeting. Jadi ini biasanya ada 3 ruang meeting kecil gitu kan, yang biasanya ada sekatnya. Tapi karena ini sekarang kita lagi pakai buat produksi konten, jadi sekat-sekatnya lagi dibuka gitu. Oke. Tapi memang dari awal bangun kantor ini memang disiapkan ruang-ruangan untuk bikin konten ya? Apa sebenarnya konten bisa dibuat di luar kantor gitu? Sebenarnya konten bisa dibuat di mana aja sih, cuman ya karena di sini memadai ya tempatnya. Dan lebih enak gitu ya? Lebih enak, lebih bebas juga. Kita mau ganti-ganti apa, mau bikin green screen, mau nambah-nambahin oret-oretan apa gitu kan, bebas kantor kita sendiri gitu. Tapi ini gue lihat ada ruangan Albert Einstein, ini apa gimmick aja deh, lucu-lucuan aja deh. Biasanya nih kalau misalnya kita lagi nge-book meeting room dulu, kalau misalnya offline gitu, biasanya kita book nih ada Albert Einstein, terus ada Steve Jobs juga kalau nggak salah di bawah gitu ya. Terus aku lihat juga ada meja-meja buat kerja, jadi bisa buat kerja juga teman-teman ya? Bisa. Di bawah dan di atas. Betul. Oke, ke ruangan selanjutnya? Boleh? Di sini adalah staff room restricted karena di sini tempat biasanya tim kita call, meeting yang mau kayak sunyi gitu ya, mau fokus, biasanya mereka ada di sini. Ya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dulu, rahasia bisa juga. Sangkain hanya orang-orang tertentu aja yang restricted gitu ya. Tapi memang harus ada ruangan kayak gini ya supaya mereka ada privasinya juga kan. Karena tetap open kondusif banget ya, Dit ya. Betul. Oke. Kantor Binar Academy meskipun simple tapi bisa mengakomodir kebutuhan dari pegawai. Tapi kalau kita ngomongin company culture nih, Dit, seperti apa sih company culture-nya Binar Academy? Karena kan tadi udah meng-cater 300 pegawai sampai saat ini ya? Betul. Jadi culture kita pertama adalah psychological safety gitu. Kita pengen membuat culture di mana orang-orang itu merasa safe untuk berpendapat, untuk menyuarakan ide mereka apapun itu gitu ya. Karena dari ide-ide tersebutlah inovasi itu bisa datang gitu. Mau mengkritik orang yang constructive feedback ya, itu juga sesuatu yang kita encourage banget di Binar gitu, supaya kita sama-sama growing bersama gitu. Terus yang kedua, kita punya culture secara working hours juga sangat fleksibel. Ya, jadi kita work from home, work from office, work from anywhere. Betul, work from anywhere, work from office, dimanapun bisa. Yang penting as long as there's an internet connection bisa. Terus dan flexible working hours juga gitu. Jadi kayak you feel like you are more a night owl and get more done at night, ya silahkan gitu. Pegawai yang dicari oleh Binar Academy seperti apa? Apakah mereka yang harus punya passion di tech atau di education atau ternyata semuanya bisa diterima? Tapi ada beberapa kategori atau persyaratan khusus mungkin? Pastinya semuanya itu tergantung dari posisi yang dilamar apa ya, pastikan itu nomor satu. Tapi secara itu secara technical skill. Tapi kalau secara karakter yang kita cari pastinya orang-orang yang merepresentasikan value kita tadi ada 4 ya kan, be positive, grit, kolaboratif, and raising the bar gitu. When you are able to showcase that, I think you will really fit with our company culture here. Oke, thank you Dita atas waktunya dan sudah mengundang Daily Social datang ke kantor Binar Academy di Binar. BSD. Oh ya. Jauh tapi begitu nyampe cozy banget ya kantornya ya.
Oke, kita tunggu update selanjutnya dan sukses terus buat Binar Academy. Terima kasih. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Binar Academy. Saya Yeni Yusra pamit, sampai jumpa.